Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 13. Demikianlah dikatakan di dalam firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Mengingat pesan yang telah disampaikan oleh Musa atau mereka yang terdahulu yang selalu memberikan firman Tuhan atau membimbing mereka untuk selalu takut di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan itu ya adalah ya dan amin. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Kita harus mengimaninya. Kita harus percaya bahwa itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita katakan itu sudah berlalu, itu masa lalu, tidak perlu lagi pada saat ini. Tidak bisa kita katakan pada saat ini seperti itu. Tetapi kita harus melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini diingatkan kepada Yosua untuk mengingat pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Musa, yaitu untuk takut di dalam Tuhan, untuk setia melakukan firman-Nya, untuk menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, karena tidak ada untungnya sebenarnya. Ketika kita melakukan kejahatan, maka akan hilanglah damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa bersembunyi dari hukuman Tuhan. Meski mungkin di dalam dunia ini kita bisa bersembunyi, berkelit tidak kena hukum. Tetapi hukum Tuhan tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan ketika dia masih hidup di dunia ini, terlebih lagi dia tidak akan pernah masuk ke dalam sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ingat firman Tuhan, mari kita belajar akan firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mari kita mengimaninya, setiap hari kita lakukan, dari buahnya lah kita mengetahui apakah pohon itu baik atau tidak. Kita isi perbendaharaan daripada hati kita dengan segala yang baik. Tidak dengan yang tidak baik. Tetapi kita isi dengan segala yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan kepada umat Israel pada masa itu bahwa akan diberikan keamanan, bahwa musuh-musuh mereka akan Tuhan taklukkan asal mereka selalu setia di dalam takut akan Tuhan, tidak menyembah yang lain, tetapi selalu menyembah Tuhan, selalu setia kepadanya, selalu melakukan kehendak-Nya, yaitu perbuatan yang baik. Tuhan
akan menyertai setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ketika kita di dalam kesesakan, bahkan dikatakan berseru-serulah kepadanya. Ketika kita di dalam kesulitan, datanglah kepadaku, dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Iman kitalah yang menyelamatkan kita, bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang sungguh mahal, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada waktunya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Kita akan masuk ke dalam perjamuan yang besar yang telah disediakan oleh Tuhan kepada semua orang yang takut akan Dia, orang yang senantiasa setia sampai akhir hidupnya. Kepada mereka akan diberikan mahkota kehidupan, akan diberikan kehidupan yang kekal, dan sukacita yang tidak berakhir. Itu akan diterima oleh setiap orang-orang yang takut kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab janjinya tidak pernah terlupakan olehnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya, dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap janji-janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan kami senantiasa setia, senantiasa kuat, senantiasa belajar untuk melakukan setiap firman-Mu. Kami tidak punya kekuatan apapun, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, hanya pertolongan Tuhanlah yang membuat kami menjadi kuat dan mampu menjalani hidup kami ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami melalui hari demi hari sampai pada hari ini. Itu semua juga karena kemurahan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.